Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ini udah sehat udah ya. setahun dekat. Hah? Ustadz di agenda haji tahun ini tidak berangkat ya Ustadz ya? Enggak. Karena pas hari Idul Adha itu pas anak udah apa? Anak kembar saya itu Hmm, graduation, pas wisuda. wisuda ya. Jadi kesian ya. Begini Ustadz, dalam pantauan Ustadz ya dari tahun ke tahun, masyarakat Muslim Amerika antusiasme untuk ibadah haji bagaimana Ustadz? Di sana tuh kalau kuotanya bagaimana, pelayanannya juga Pak Ustadz ya? Ya, setelah COVID itu kan semua dikir sama agen-agen langsung dari Saudi. Oh Kalau langsung dulu ya. kan ya jadi kita dan banyak masalah memang karena jadi Hmm. mereka lagi nusuk. Jadi kalau setelah langsung kayak lotre gitulah. Oh Jadi gitu. untung-untungan. Jadi kita Undian lah gitu daftar ya. masuk nama kita dan sebagainya. Kemudian nanti ada bertahap. Tahap Hmm. terakhir memilih package. Nah, Hmm. kadang-kadang kita milih package, bawa gitu masuk uangnya nggak bisa masuk. Kita Hmm. mesti kontak dulu ke bank misalnya atau ke kredit card. Begitu kita lagi kontak ada orang lain yang masuk. Iya, iya. Jadi nggak dapat itu. Jadi kadang-kadang ada suami dapat, istri nggak dapat. Oh gitu Nah, ya. iya ya. Jadi banyak masalah. Tapi Muslim Tapi alhamdulillah Amerika setiap. itu antusias saja untuk ibadah haji itu ya. Oh iya ya. Tapi kan dikasih sedikit. Oh Mereka tuh sedikit tahun ya. ini Hmm. yang daftar hampir 30.000, dikasih 10.000 aja ya. Oh iya, iya, iya. Ya. Di Amerika nggak ada gelar haji Sad ya. Kalau udah pulang tuh Haji Stephen misalkan. Jarang-jarang ya. Karena nggak ada ya. Biasa aja ya. Baik Ustadz, ada berita dari langit apa Pak Ustadz di hari ini yang ingin Ustadz sampaikan kepada Ikhwan dan Ahwat? Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berita langit kali ini adalah sangat menarik. Jadi ada sebuah video itu hanya 66 detik saja. Video ini menjadi viral di negara-negara Arab terutama atau di dunia juga. Yaitu kisah seorang perempuan yang bernama Mi. Ya, panggilannya Mi. Perempuan ini rumahnya kena bom, semua keluarga meninggal, dia yang selamat, tapi dia nggak bisa keluar. Hmm. Jadi selama 5 hari di sana. Namun demikian, setelah akhirnya tim penyelamat itu sampai ke situ, terdengar suara dia, maka 66 detik ini dialog terjadi antara tim penyelamat atau paramedik dengan Mi ini. Ini yang kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil pelajaran daripada kejadian dialog ini. Pelajaran pertama, Mi mengajarkan tentang arti haya, rasa malu. Jadi ketika ditarik dia pakai hijab. Kan seorang muslimah kalau di rumah nggak wajib pakai hijab. Jadi katanya antara dua kemungkinan, dia lagi salat ketika itu, atau dia tahu bahwa setiap saat mungkin ada orang datang untuk menyelamatkan dia, sehingga dia tidak mau keluar tanpa hijab. Nah, itu. Subhanallah. Jadi dalam tekanan yang demikian rupa, dalam kehidupan di dalam peruntungan itu, nah itu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, Allah menjaga dia. Nah, itu. Ya, sebelum saya teruskan, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari golongan ahli neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Yang pertama adalah orang yang mengambil pecutnya itu seperti ekornya sapi, kemudian dia mukul-mukul orang. Artinya orang-orang yang zalim, yang suka menyiksa orang lain.
Yang kedua adalah perempuan yang pakai baju tapi seperti telanjang, yang jalannya dilongak-lengok, kepalanya itu pakai wig, ya, seperti punggungnya onta. Nah, perempuan seperti itu tidak akan masuk surga, malah tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu dari 70 tahun itu sudah bisa kesium. Ya. Subhanallah. Jadi, dan juga tanda Mi ini punya rasa malu, haya, itu ketika mau ditarik, dibilang tolong balikkan saya, supaya yang ditarik kepalanya. Allah, tidak mau kelihatan auratnya dalam keadaan seperti itu. Allah. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa akhlak Islam itu apa? Kata Nabi, likulli dinin khuluq, setiap agama itu ada akhlaknya yang muncul maksudnya. Wa khuluqu hadzal din al haya, dan akhlak agama kita adalah malu. Jadi keseluruhannya itu kalau orang punya malu, pasti dia salat, dia malu sama Allah. Begitu baiknya Allah, masa saya nggak salat, masa saya nggak puasa, gitu ya. Demikian juga dia akan malu kalau dia mau berbuat dosa. Right? Jadi tidak akan makan riba, tidak akan menipu orang dan sebagainya, karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Right? Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari Mi ini. Pelajaran kedua, pentingnya untuk selalu bertahmid, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tim penyelamat itu bertanya, Mi, apakah kamu terkena luka? Dia, what the first word? She said, alhamdulillah. Ya, sedikit saja katanya, luka sedikit saja. Allah. Jadi nggak ada dia mengeluh. Di mana kamu? Kemana Allah? Enggak. Ya, dan Mi ini adalah orang yang rajin ibadah. Jadi ketika dia dalam keadaan senang, tenang, dia dekat sama Allah SWT. Bahkan sebuah hadis, ta'arraf ilallah firrahu ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah ketika kita dalam keadaan tenang, bahagia, maka Allah akan menjaga kita ketika kita dalam keadaan malapetaka. Yang ketiga, pelajaran bisa ambil dari Mi ini, pentingnya kita mengucapkan syukur, terima kasih, jazakallah khair, kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Allah. Ketika Mi diangkat, dimasukkan ke ambulan, dia berkata, Allahumma, Allah yakthir min amsalikum. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti kamu ini. Demi Allah, tidak ada orang seperti kamu. Right? Subhanallah, dalam keadaan lapar, haus, capek, gak lupa untuk ucapkan bersyukur, berterima kasih. Right? Ya, karena dia tahu ini orang-orang paramedik tim selamat di Gaza ini nggak digaji sekarang ini, kerja siang dan malam tanpa pamrih. Right? Allah berfirman, Nabi mengatakan, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu bersyukur, terutama orang tua kita. Right? Bersyukur kepada mereka dengan kata-kata yang baik, ngasih hadiah, memberikan servis, mengunjungi mereka, selalu senyum, sabar kalau kadang-kadang orang tua mungkin ada tingkah laku yang tidak menyenangkan. Right? Karena Allah SWT mensyaratkan syukur kepada Allah dan kepada orang tua. Waskulli wali walidaik. Thank to me and then kepada kedua orang tua. Demikian juga antara suami istri. Mari kita saling bersyukur. Istri mengatakan, Bang terima kasih, Yang terima kasih, berguru-guru kita dan sebagainya. Right? Yang keempat, Mi mengajarkan tata rama adab kita kalau kita ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala. Right? Yang pertama, Mi tidak mengeluh, tidak mengatakan saya ini orang soleha, orang baik, kok Allah biarkan saya selama 5 hari di tempat ini gelap dan sebagainya. Enggak.
Ketika ditanya, siapa yang bersama kamu ketika bom terjadi? Bilang, ibu saya. Apakah dia masih hidup? Enggak. Dia sudah meninggal. Oh, jadi meninggal syahidah ya? Dia apa jawaban si Umi? Dia bilang, oh tentu saja enggak. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Karena banyak orang kadang-kadang mudah sekali. Oh, si Anu mati syahid. Si Anu itu pasti ahli surga. Oh, si Anu mau pasti ahli neraka. Nggak boleh itu. Karena ada sebuah hadis, wailun lil muta'alin Allah. Ya, neraka well atau keterlaluan orang yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Yang berani-berani ngomong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Si Anu di surga neraka. Nggak boleh kita. Boleh kita bilang insyaallah, mudah-mudahan. Baik. Pelajaran yang kelima dari Mi ini adalah Allah akan bersama kita kalau kita selalu ingat sama Allah SWT. Fadkuruni adkurkum. Baik. Ketika Mi ditanya, kamu 5 hari ini makan apa? Minum apa? Enggak lah. Ayo saya bertasbih, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Ya, kan ada sebuah hadis di antara tanda-tanda hari kiamat nanti ketika orang dalam keadaan sulit, makanan gak ada, Allah akan jadikan tasbih menjadi makanan. Baik. Kamu lihat malam dan siang, nggak tahu ya, saya kira malaikat sering lewat gitu bawa cahaya gitu. Ya. Jadi kita dalam keadaan bagaimanapun, jangan lupa untuk lidah kita ini selalu basah dengan berzikir Allah SWT. Pelajaran yang terakhir dari Mi ini adalah tentang pentingnya husnudzon billah, expecting the very best from Allah SWT. Selalu menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya? Jadi ketika dia sudah di ambulan itu, dia ngomong, kuntu arifa annakum satatun. I know you will coming. Aku tahu kamu akan datang. Aku tahu kamu akan cari kami. Allah. Dari mana ada keyakinan Mi itu? Meskipun dia tahu banyak orang-orang yang sudah nggak sampai sekarang belum ketahuan, masih dalam reruntuhan. Karena dia mempunyai sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menantang kita, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." What you expecting from Allah Subhanahu wa taala? Baik, jangan sampai ada kita punya sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Ustazah Haifa ke sana dan dia ngomong sama seorang di Gaza, apa pesanmu kepada orang-orang di luar Gaza? Dibilang jangan putus asa. Allah, tabahlah kamu. Dia mengajar kita. Ya. Yang terakhir sekali, Mi ini pernah berdoa katanya. Dan doanya itu sangat menarik sekali. Dibilang, ya Allah, di dalam kedukutu sama 5 hari itu, kalau penderitaan ini, kalau musibah ini akan menghapuskan dosa aku, akan menampakkan orang-orang yang munafik, akan mensucikan amal-amal kami yang kurang, akan mengembalikan tanah kami. Dan ya, begitu kamu ridho dengan ini, aku pun ridho ya Allah dengan semua qada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Jadi itulah pelajaran 6 pelajaran yang bisa ambil dari seorang perempuan yang bernama Mi. Baik, ya, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa terapkan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, selalu basah dengan berzikir, selalu mempunyai sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joban, terima kasih banyak